Halo sahabat-sahabat semuanya dan kawan-kawan semuanya, bertemu lagi di channel ini tempat kita belajar dan terus belajar tentang dunia kependidikan. Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan mencoba membahas tentang yang lagi marak-maraknya ya, yaitu tentang CPNS. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih caranya. Oh ya, yang CPNS sekarang ini beda dengan CPNS yang tahun kemarin. Kalau yang kemarin itu ya mungkin karena ini ya, karena medsos belum terlalu masif, makanya belum terlalu ini. Kalau sekarang itu kondisinya adalah soal-soal yang telah diujikan itu sangat besar kecenderungannya langsung keluar informasinya akan terekspos keluar ya. Contoh, sekarang itu lagi heboh-hebohnya tentang FR di masing-masing grup pembahasan CPNS ya. Baik, oke. Kita mulai saja. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktif mencari informasi ya. Maksudnya di sini adalah bahwasanya kita sebagai peserta ya yang fokus kepada FR, tentu kita harus aktif ya, aktif mencari informasi khususnya yaitu tentang grup ya, grup Telegram maupun grup WhatsApp ya. Jadi karena kebanyakan yang berkembang itu memang FR itu masuk berkumpul di grup-grup Telegram ya, itu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah merangkum FR yang masuk. Jadi setelah kita masuk, kemudian kita melihat banyaknya FR yang masuk, maka kita tidak boleh cuma diam melihat saja, membaca cuma dari FR saja. Maka kita harus mulai merangkum, mulai mencatat beberapa materi yang ini yang sering keluar dari FR yang lain-lain ya. Jadi maksudnya itu sebanyak FR yang masuk kita mulai merangkum ya. Kemudian yang ketiga adalah menghafal konsep dasar materi. Ini yang paling penting. Dari rangkuman tadi yang kita buat, tentu ada beberapa materi yang sering keluar. Jadi memang kalau kita menghafal FR itu maksudnya bukan berarti kita tidak ada menghafal ya, kita cuma membaca saja, bukan maksudnya, tapi kita membaca sesuatu yang sudah betul informasinya, betul jawabannya, itu yang kita hafal. Contoh, kalau di FR-nya keluar komponen-komponen tentang silabus, maka kita wajib mencari apa itu komponen silabus. Kita mulai membuat rangkumannya di buku catatan. Nah, catatan itulah atau materi itulah yang kita hafal. Mulai kita menghafal apa itu komponen silabus, langkah-langkah pembuatannya, langkah-langkah pengembangannya, kita mulai menghafal. Itu maksudnya dari menghafal konsep dasar materinya ya. Oke. Yang selanjutnya adalah memperhatikan perkembangan FR yang masuk. Nah, jadi dari grup itu akan kelihatan nih banyak sekali FR yang masuk, karena biasanya FR itu masuknya setiap hari ya, setiap ada ujian masuk, setiap ujian masuk, karena kan FR itu berasal dari peserta yang sudah selesai ujian. Jadi biasanya mereka selesai ujian, mereka langsung mengirim FR kepada grup, berbagi informasi namanya. Nah, dari sekian banyak ini kita harus mulai memperhatikan yang jeli. Jangan kita cuma masuk, kita baca, tapi tidak kita perhatikan. Maksudnya adalah bahwasanya ternyata FR yang masuk itu tidak selalu sama. Akan tetapi kalau jangkauannya masih 1 hari 3 hari itu biasanya masih sama. Tapi kalau sudah antar minggu biasanya materinya sudah berbeda. Contoh ya, kalau minggu-minggu awal ini ya yang sudah saya lihat yaitu di materi pedagogik. Biasanya kalau materi pedagogik itu minggu pertama itu banyak keluar adalah materi tentang komponen-komponen, ya, tentang silabus, prota, prosem, remedial, pengayaan ya. Dan ketika minggu kedua biasanya bobot atau jumlah dari soal komponen-komponen itu akan berkurang. Kalaulah minggu awalnya dia 30, 40, 8, 10, maka minggu besoknya dia bisa berkurang 5 atau 4. Maka dia akan ditambah oleh materi yang baru masuk. Ya, mungkin masuk penilaian sikap, masuk ini ya, masuk studi kasus yang banyak, yang
Itu asal dari yang saya lihat ya, saya lihat dan amati. Jadi perlu kita melihat atau memperhatikan dengan jeli tentang perkembangan FR yang masuk. Oke, selanjutnya yaitu membahas soal dari sumber yang update. Nah, ini maksud saya tadi ya. Karena FR itu masuknya terus setiap hari dan berkembang terus, maka penting rasanya kita belajar membahas soal dari sumber yang update. Biasanya ini dari channel-channel YouTube ya, ataupun grup-grup ya yang membuat soal-soal dalam bentuk kuis. Kenapa seperti ini? Karena kalaulah soal itu update, maka biasanya mereka soal yang mereka buat berdasarkan dari FR yang baru masuk ya. Tidak mungkin kan FR yang masuk 2 minggu kemarin mereka buatnya soalnya sekarang. Jarang seperti itu yang saya lihat ya. Bahkan kalau kita lihat di channel-channel YouTube itu kita bisa lihat video yang sudah 1 minggu, 3 hari, 4 hari, 1 hari, bahkan per jam bisa kita lihat. Maka bagusnya memang yang terupdate atau yang terbaru. Gunanya itu supaya soal yang dibuat itu masih sesuai dengan FR yang update baru masuk atau masih berkembang. Oke sahabat semuanya, kita masuk kepada yang selanjutnya yaitu mengikuti perkembangan FR sampai hari H. Ini yang paling penting ya. Saat kita sudah berusaha untuk prosesnya sudah kita usahakan dari awal baik, jangan sampai kendor di ujung-ujungnya. Maksudnya adalah jangan sampai semangat itu melemah ketika menjelang hari H. Karena di sini ujiannya ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, informasi terus masuk, maka soal juga terus berkembang, maka sangat penting rasanya bagi kita sebagai calon yang akan mengikuti tes, maka ini terus mengikuti FR sampai hari H. Bahkan kalau bagusnya memang 1 hari sebelum kita masuk ujian itu kita terus melihat FR yang masuk ya. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah kalau seandainya contoh kita ujian hari Rabu, maka minimal Selasa sama Senin itu kita wajib melihat dan membahas ya. Karena biasanya FR itu rentang-rentang 1 minggu itu selalu berputar sama. Tapi kalau sudah masuk minggu yang baru, dia akan ada materi yang baru masuk dan ada materi yang berkurang nanti. Itu maksudnya. Oke, itu dulu tips atau cara strategi dalam melihat FR sebagai tempat belajar atau cara belajar ya untuk saat ini. Kalau ada tambahan kurangan silakan nanti minta komentarnya di kolom komentar. Dan kemudian juga bagi kawan-kawan semuanya tolong minta juga untuk subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.